Puji Tuhan, mari kita siapkan hati, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini saya akan berbicara tentang konsekuensi. Jadi konsekuensi, di teman-teman saya dari media udah kasih gambar bagus. Di belakang saya terlihat sekali ada jalanan. Lagu anak sekolah minggu zaman dulu bilang begini. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saya ingin kita sama-sama lihat satu ayat ini saja sebagai pembuka dari keseluruhan tema yang saya sudah siapkan. Konsekuensi. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-9. Yang pegang Alkitab atau jemaat Tuhan yang mungkin gak pegang Alkitab, karena di layar saudara akan muncul ayat yang saya sudah persiapkan. Galatia 5 ayat 9. Satu ayat saja dan saya rindu setiap jemaat Tuhan kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ayat yang saya mulai dari tema ini ayat yang sangat sederhana. Alkitab katakan sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Bahasa hari-hari kalau saudara lihat kata mengkamirkan itu seperti merusak ya. Merusak adonan. Jadi kalau terlalu banyak ragi, keadaan yang tadinya mestinya baik itu semakin kalau mengembang tuh semakin semakin membludak gitu bahasa saya. Intinya sederhana, Alkitab mengingatkan bahwa kesalahan kecil saja bisa merusak sesuatu yang besar. Ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengizinkan kita memiliki will. Atau dalam bahasa teologi, saudara sering dengar istilah free will. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan membuat kita dengan rancangan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tetap mengizinkan kita memiliki pilihan. Sama-sama bilang sama saya pilihan. Persoalannya, pilihan ini selalu ada konsekuensi, sebab dan akibat. Engkau mau ikut apa yang Tuhan mau atau engkau mau ikut apa yang dirimu mau. Dan repotnya ada banyak perkara besar tidak pernah terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Bukan karena Tuhan gak menyertai. Bukan karena Tuhan gak punya rancangan yang luar biasa. Persoalannya karena kita salah mengambil keputusan. Disinilah letak tema saya. Konsekuensi. Saya ingat betul zaman saya SMA. Saya dibeliin papa saya motor Suzuki Smash. Masih ada yang punya Suzuki Smash? Nah, itu motor saya dibeliin papa saya. Oh, saya senang sekali motor itu. Jadi kalau dulu sekolah kan SMA saya naik kendaraan roda 2. Sampai satu ketika tiba-tiba ini motor gak bisa nyala. Wah, bingung. Saya juga bukan orang yang ngerti mesin. Saya gak ngerti ini motor kenapa gak nyala. Saya starter listrik sampai sowak lah itu aki tuh. Gak nyala-nyala, saya pakai starter kick itu saya sampai kaki yang engklok. Tapi itu motor gak nyala-nyala. Waduh, saya juga bingung, saya juga tanya ke orang gak tahu, akhirnya dibawa ke bengkel. Kita pikir ada masalah apa, businya mungkin bermasalah, diganti busi baru, itu aki di-charge. Tahu-taunya keseluruhan masalah kenapa motor gak nyala, sikring atau bahasa yang lainnya itu fusi. Sikring yang kecil, yang berwarna-warna itu, atau yang bentuknya kayak tabung itu putus. Nah, yang kecil itu bisa membuat keseluruhan motor itu nggak nyala. Seringkali hidup kita juga seperti itu, saudara. Ada banyak kegagalan yang terjadi bukan karena hal-hal yang besar. Ada banyak hal-hal yang buruk kita alami bukan karena hal-hal yang kita pikir luar biasa sehingga hasilnya buruk. No, seringkali hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kita pikir kayaknya nggak ada artinya pendeta. Tapi ternyata Alkitab ajar yang berbeda. Ada konsekuensi. Makanya Galatia 5 pasal ke-9 bilang sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Orang Indonesia punya peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelanga, itu bahasa Indonesianya. Tapi intinya sederhana. Ada perkara-perkara yang kita pikir, masa sih berpengaruh, masa sih pendeta ada dampaknya. Tapi ternyata itu yang mungkin merusak rencana Tuhan dalam kehidupan seseorang. Saya ambil contoh sederhana. Ketika saya kuliah di salah satu sekolah teologi yang ada di Indonesia, saya punya kakak kelas berpotensi dalam pelayanan, luar biasa. Dia memiliki kemampuan teologi yang luar biasa, dia punya karisma, dia banyak dipercaya dalam berbagai pelayanan. Persoalannya cuma karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Dia jatuh cinta dengan orang yang gak pas.
Jadi waktu itu belum dibersihkan sampai sekarang, seperti sekarang. Dulu daerah pernah dengar namanya Kalijodo, itu tempat memang maksiat ya saudara. Jadi dia udah dilarang, jangan pelayanan ke sana. Gak apa-apa, Tuhan taruh di hati saya jiwa-jiwa. Siapapun mereka, kita harus tetap kabarkan Injil. Dia masuk ke daerah itu, puji Tuhan. Ada pemulihan, ada jiwa-jiwa yang mengenal Yesus. Persoalannya setan gak tinggal diam. Dia kenal dengan seorang wanita yang pekerjaannya sebagai seorang prostitusi. Entah bagaimana timbul cinta. Cuma karena sedikit ragi ini, dia mengambil keputusan yang salah. Dia pakai kutip ayat Hosea, Tuhan suruh katanya Hosea menikahi pelacuran. Dia lakukan yang sama dan apa yang terjadi? Sekarang jadi germo saudara. Bener, real, hari ini masih hidup. Saya masih ada kontak di Facebook. Padahal tadinya berpotensi menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Berapa banyak kita sebenarnya mengalami hal-hal hari ini karena kejadian-kejadian kecil di masa yang lalu. Tidak sedikit kita cuma karena keserakahan. Tadinya udah kerja bagus, punya karir yang luar biasa. Tiba-tiba temen, yuk kita ubah sedikit pembukuan, buat uang-uang tambahan lah. Karena setitik kesalahan itu hancur semuanya. Ketika ketahuan oleh perusahaan, kehilangan pekerjaan dan hari ini dipenjara. Cuma karena apa? Dia bikin pembukuan yang salah. Ada berapa banyak anak muda harusnya punya masa depan yang luar biasa. Harusnya bisa meniti karir pendidikan yang tinggi. Tapi semuanya hilang. Cuma persoalan apa? Salah bergaul. Sampai akhirnya yang lain masih cari bekerja, dia udah mulai gendong anak. Kenapa? Karena sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Saya pernah layani satu jemaat Tuhan. Case-nya pernah masuk di dalam berita. Intinya sederhana. Terjadi keributan rumah tangga. Suaminya gak bisa kendalikan diri. Jadi dia emosi, dia marah. Maaf ya saudara, ini beritanya terjadi sekitar 6-7 tahun lalu berarti. Di salah satu daerah di Jawa Timur. Jadi suaminya marah. Istrinya juga gak bisa berhenti bicara. Terjadi adu dorong gitu. Jadi suaminya pas dorong, istrinya terjatuh dari tangga. Lantai 2 jatuh sampai ke bawah. Kena pas di belakang leher. Ya nggak langsung mati. Beberapa lama di situlah saya datang bertemu dengan istrinya. Sudah koma. Kepala belakangnya terbentur, mengalami pendarahan hebat. Dan akhirnya berapa? Beberapa hari mati. Suaminya sekarang ditahan sama polisi. Persoalan apa? Persoalan sederhana. Karena ragi sedikit, rusaklah adonan keseluruhan. Nah saya nggak mau saudara. Masa depan saya dan masa depan saudara yang Tuhan sudah rencanakan indah. Semuanya rusak. Kenapa? Karena pilihan jalan kita yang salah. Saya mau setiap kita belajar dari satu kisah. Seorang yang bernama Akan. Dia merusak keseluruhan bangsa Israel. Bahkan dia merusak dirinya, keluarganya, dan seluruh isi rumahnya. Yosua pasal yang ke-7. Saya ingin setiap jemaat Tuhan malam ini. Malam pembelajaran, malam keputusan, malam dimana kita ayo berubah. Kalau di hari yang lalu kita pikir, nggak apa-apa pendeta, siapa sih yang tahu kesalahan saya, apa sih ya dampaknya dari perbuatan saya. Hari ini kita belajar, konsekuensi selalu ada dalam setiap langkah hidup orang percaya. Yosua pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai 15. Lalu kita lompat supaya tidak terlalu panjang ayat yang saya baca, 19 dan 25. Saya ingin jemaat fokus, saya mulai masuk dalam inti dari tema konsekuensi. Yosua pasal 7 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-15. Perhatikan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Jadi di kisah sebelumnya, orang Israel baru saja mengalami kekalahan dari kota kecil atau desa kecil namanya Ai. Dikatakan bangunlah mengapa engkau sujud demikian, ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya, ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan di tengah-tengah kamu. Ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu. Kamu
tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ayat 14, perhatikan, besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Ayat 15, dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan apa kata Tuhan? Api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Kita lompat ayat yang ke-19 sampai 25. Perhatikan. Berkatalah Yosua kepada Akan, jadi suku demi suku sudah keluar, keluarga demi keluarga sudah keluar. Nah, muncullah seorang sosok namanya Akan. Sama-sama bilang sama saya, Akan. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Perhatikan ya, ada 3 yang diambil oleh Akan. Satu namanya jubah, yang kedua itu perak, yang ketiga namanya emas. Aku menginginkannya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku dalam tanah. Dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan di dalam kemah Akan. Dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel. Dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. 2 ayat terakhir, perhatikan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Anaknya laki-laki, perhatikan ya, ini konsekuensinya. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya lalu dibawa ke hadapan lembah Akor. Berkatalah Yosua, yang lihat ayat 25 terakhir bersama jemaat, bersama saya baca 1-2 ya. Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Saudara, ini kisah yang mungkin seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita pikir, nggak apa-apa, it's okay. Ini bukan masalah besar, pendeta. Ya semua orang kan juga melakukannya. Ya namanya kita pengen, pendeta, jadi kita ambil. Namanya kita mau, ya kita lakukan. Tapi di dalam Tuhan ada konsekuensi. Hukum dalam kekristenan jelas. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Coba deh sama-sama kita koreksi. Jangan-jangan kegagalan kita hari ini bukan karena Tuhan gak menyertai. Bukan karena Tuhan gak mampu menyatakan mujizat. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita belum selesaikan di hadapan Tuhan. Itu yang saya katakan konsekuensi. Kenapa seringkali kita terlibat satu masalah yang gak kunjung selesai? Kenapa seakan-akan doa-doa kita gak dijawab? Mungkin ada hal-hal yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, saya mau saudara, pada masa-masa seperti ini 2020 ini kan masa penampian. Masa di mana setiap kita, bahkan termasuk kami hamba-hamba Tuhan, ini proses pengujian hidup kita. Nah, kalau ada yang masih kotor, Tuhan mau bereskan. Kalau ada yang masih belum bersih, Tuhan mau rontokkan. Supaya apa? Kita memiliki perkenanan Tuhan. Apa yang kita lihat dari Akan? Jadi gini, satu kali bangsa Israel siap memasuki tanah perjanjian. Mereka baru saja mencatat sebuah kejadian yang luar biasa. Di mana satu kota namanya Yeriko dihancurkan tanpa satu sentuhan pun. Alkitab katakan tembok yang besar itu hancur karena penyertaan Tuhan. Tetapi baru saja mereka melihat kemenangan yang besar, mereka mendapat kekalahan yang paling memalukan. Karena setelah Yeriko, mereka masuk ke satu kota namanya kota Ai. Kita perhatikan Alkitab kita. Saya ingin setiap saudara mengerti runtutan dari kisah ini. Sama-sama lihat di dalam Yosua pasal yang ke-7, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan dengan sangat jelas di sana, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai. Jadi ini peristiwa yang kedua. Setelah Yeriko, mereka ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat yang ketiga, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata,
Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang yang pergi menggempur Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab apa katanya? Orang-orang di sana sedikit saja. Tapi di ayat berikutnya ketika mereka coba menggempur kota Ai, mereka dipermalukan. 36 orang dibantai dan keseluruhan dari orang yang datang ke kota Ai ditaklukkan kalah di salah satu daerah Shebarim. Yosua mulai mengoyakkan jubah. Dia berkata, Tuhan, kalau begini lebih baik kami hanya tinggal di seberang Yordan. Dan ayat berikutnya adalah ayat yang baru tadi kita baca. Tuhan marah besar. Kekalahan Israel bukan karena mereka nggak mampu, bukan karena mereka nggak bisa. Tetapi memang Tuhan mengizinkan kekalahan atas Israel karena ada hal yang salah yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan. Apa? Keserakahan akan. Tuhan udah bilang, kamu akan menghancurkan seluruh tempat. Aku akan menyertai engkau dengan kemenangan. Hanya satu syaratnya. Apa yang menjadi bagian Tuhan jangan kau ambil. Apa bagian Tuhan? Bagian Tuhan itu biasanya emas, perak. Pokoknya berhala harus dihancurkan. Terkadang Tuhan bilang kambing domba harus dimatikan. Apa yang Tuhan katakan kita tinggal ikuti. Dan Tuhan akan nyatakan reward besar. Tapi akan seorang dari sekian ribu orang Israel ini tiba-tiba punya keinginan waktu dia lihat emas, dia lihat perak, dia mulai ambil. Dia pikir siapa yang tahu, jumlahnya juga gak besar, dia sembunyikan. Dan belum sempat dia menikmati apa yang diambil, hukuman datang. Bukan cuma untuk Akan, istrinya, anak-anaknya, bahkan seluruh yang ada di dalam rumahnya dihancurkan. Pak, Bu, kalau saudara baca sejarah tentang Akan itu sebenarnya berasal dari suku Yehuda. Kalau saudara lihat runtutan historinya, Akan juga bukan dari orang kekurangan. Mereka juga bukan dari bangsawan. Dia juga bukan dari orang kalangan bawah. Dia menengah lah kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik adalah keinginan Akan itu keinginan yang sebenarnya normal. Siapa sih nggak pengen berhasil, saudara? Siapa sih yang pas lihat kesempatan nggak pengen mengambil kesempatan itu untuk sesuatu yang ingin dia miliki? Tapi ternyata apa yang dia lakukan melanggar apa yang sudah jadi diperintahkan oleh Tuhan. Saya ingin setiap saudara melihat satu perbandingan ya, sederhana ya. Emang seburuk apa sih pendeta sampai Tuhan suruh istri, anak dilempari batu bahkan dibakar semuanya? Sederhana. Alkitab catat Akan mengambil 3 hal. Yang pertama jubah indah yang dibuat oleh Sinear. Yang kedua 200 shikal perak dan 1 batang emas yang beratnya 50 shikal. Nah, kita masuk dalam pengetahuan. Jadi saya sudah mempersiapkan jemaat Tuhan dapat melihat. Jadi kalau saudara baca shikal dalam Alkitab, nah 1 shikal itu sama dengan 11,4 gram. Di belakang saya ada, ini dia. Jadi ini kita masuk dalam pembelajaran sedikit ya. 1 shikal itu sama dengan 11,4 gram. Itu 1 shikal hitungannya. Nah Alkitab katakan, dia mengambil 200 shikal perak. Itu kalau digramkan, maka 200 shikal perak itu sama dengan 2.280 gram. Yang kedua dia ambil 50 shikal emas. 50 shikal emas kalau dihitung dikali 11,4 gram sama dengan 570 gram. Saya mau kita convert ke dalam rupiah hari-hari ini. Boleh minta tolong slide yang berikutnya. Nah per hari ini pendeta ini mau nawarin investasi emas ya? Enggak, saya ingin setiap jemaat Tuhan ngerti apa yang saya bahas. Harga 1 gram perak, tadi saya searching, itu sekitar 13.800, 14.000, tapi saya buletin lah biar gampang hitungnya, 15.000. 1 gram perak, kira-kira per hari ini 15.000. Nah harga 1 gram emas di Indonesia per hari ini tuh 1 juta ke atas, 1 juta ke bawah. Saya ambil tengahnya 1 juta rupiah per 1 gram. Artinya kalau kita kalikan, teman-teman boleh lihat slide yang berikutnya. 200 shikal perak atau 2.280 gram dikali 15.000 dan yang emas 570 gram dikali 1 juta didapat hasil demikian. Saya kayak sales ya. Saya mau ajak jemaat Tuhan investasi di emas dan perak. No, gak bercanda. Ini pembelajaran. Artinya nilai perak dan nilai emas yang diambil oleh Akan, 200 shikal perak itu sama dengan 34.200.000 rupiah. Dan 50 shikal emas sama dengan 570 juta rupiah. Berapa total keseluruhan yang diambil oleh Akan? Sekitar 604.200.000.
Maaf ya saudara, saya ngomong nih pahit-pahitan. Untuk nilai korupsi seakan-akan nggak sebanding dengan orang yang mengambil sampai dengan puluhan, ratusan, atau triliunan. Tapi apa konsekuensi yang dia dapat oleh Akan? Dia, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, bahkan istrinya dan seluruh yang di rumahnya dihancurkan. Dia mendapat hukuman, maaf ya, seperti seorang teroris, saudara. Cuma karena apa? Keserakahan yang sebenarnya nilainya nggak sebanding dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Saudara, lebih baik kita main-main sama manusia daripada kita main-main sama Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu sangat mengasihi saya dan saudara. Tapi Alkitab juga katakan, jangan kamu sesat. Tuhan tidak izinkan dirinya dipermainkan. Jadi makanya ada orang bilang begini, pendeta, saya cuma melakukan hal ini, kok tiba-tiba Tuhan izinkan hal yang seperti ini terjadi? Yes, karena Tuhan ingin setiap kita mengerti bahwa apa yang difirmankan Tuhan tidak main-main. Jadi kalau Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saya dan saudara, you better do it. Kalau Tuhan katakan jujur, maka jujur Pak, ayo belajar. Ketika Tuhan katakan ampuni, maka you better do it. Lakukan, ampuni, saya ngerti. Sebagian kita bilang, tapi gak mudah pendeta. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan dengan setia, rewardnya besar Tuhan sediakan bagi setiap kita. Akan mengambil tidak sebanding. Nilainya kalau di hari ini dikonvert cuma 604 juta atau 605 juta lah. Tapi dia kehilangan keseluruhan. Bahkan dia belum sempat menikmati 1 sen pun. Dia harus mati. Pak, Bu, pada tahun 1983 ada seorang tersangka pembunuhan secara keji. Namanya Clara Tucker. Nanti saudara bisa pulang searching di Google. Saya ambil satu kisah ini gambaran kisah Akan. Jadi Clara Tucker ini ketika dia sudah ditangkap, dia dijatuhi vonis hukuman mati. Karena dia sudah membunuh dengan berencana. Akibat sakit hati dan lain sebagainya. Nah, cerita dari Clara Tucker ini, ternyata setelah dia penjara, dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat, dia memulihkan dirinya dengan berbagai hal. Bahkan dia selalu melakukan hal yang positif. Sampai Clara Tucker ini terkenal karena dia mengalami perubahan yang besar. Dia seorang pembunuh yang keji, menjadi seorang yang sangat mencintai Tuhan. Nah, media coba memberitakan tentang perbuatan baik dari Clara Tucker. Media coba mengingatkan kepada publik bagaimana orang ini berubah dan dia sudah berkomitmen untuk berbeda. Dan diharapkan melalui pemberitaan ini hukum yang dijatuhkan atas Clara itu berubah. Tapi kenyataannya tidak. Sesuai dengan apa yang dilanggar oleh Clara Tucker. Yes, dia berubah, dia bertobat, dia coba ambil komitmen yang baru. Tapi hukuman tetaplah hukuman. Maka pada 1998 Clara Tucker harus terima konsekuensi. Dia dieksekusi mati. Dan ini kan sama yang terjadi kepada Akan. Ketika Tuhan sudah kasih tahu siapa yang salah, Akan itu mengaku loh saudara. Akan mengakui kesalahan dan perbuatannya. Kita lihat ayatnya. Perhatikan di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Dikatakan dengan jelas, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Namun kenyataannya tetap apa yang menjadi kesalahan Akan sudah membuat 36 orang Israel mati mengalahkan kota Ai. Dan apa yang sudah dilakukan harus diterima bukan hanya oleh dirinya, tapi oleh keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Nah, ada banyak misunderstanding ketika kita melihat pengampunan Tuhan. Begini ya saudara, ada banyak kita berpikir gini, kan Tuhan maha baik pendeta. Tuhan itu kan maha penyayang, Tuhan itu kan maha pengampun. Kalau saya berbuat salah, kalau saya bertobat, Tuhan pasti ampuni. Yes, saya setuju akan hal itu. Alkitab katakan dia Allah yang setia dan adil. Tetapi bukan berarti dia meniadakan konsekuensi dalam setiap kesalahan kita. Saya ambil contoh sederhana. Saudara dulu sebelum bertobat orang yang suka ngutang. Ngutang terus. Pokoknya siapapun yang saudara lihat, itu prospek untuk saudara ngutang. Setelah saudara terima Yesus, saya mau tanya siapa yang bayar utang saudara? Yesus. Enak aja. Ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang salah. Ya hutang tetap kita yang bayar. Tapi Tuhan buka jalan untuk tolong ekonominya. Tuhan buka jalan untuk menyediakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi konsekuensi tetap konsekuensi. Saudara pacaran. Pertama pacaran makan siang. Habis makan siang bobo-bobo siang. Terus tiba-tiba pacar saudara, ya you know what I mean ya. Ini kan online gak enak saya ngomongnya. Tiba-tiba berbadan dua. Saya mau tanya, waktu engkau mengaku, engkau bertobat, yang tanggung jawab siapa?
Yesus. Ya tetap saudara yang menjadi pelakunya. Konsekuensi tetaplah konsekuensi. Lo pendeta kok gitu loh. Firman Tuhan katakan, buka ayatnya. Imamat pasal yang ke-6. Saya ingin setiap saudara dalam kekristenan kita bertumbuh lebih dewasa. Kita nggak jadi cuma anak-anak kecil yang ketika berbuat salah lalu ya saya nggak tahu apa-apa. Anak saya waktu umur 4-5 tahun seperti itu. Anak saya Michael ketika dia kecil kalau dia jatuhin makanan, dia berbuat salah, dia nggak mau tanggung jawab. Orang tua yang beresin. Tapi setelah dia masuk SD sekarang, dia umur 6, kesalahan dia saya ampuni. Saya tetap terima di anak saya. Tapi tetap dia harus coba memperbaiki apa yang salah. Contoh, dulu kalau dia jatuhin makanan, saya beresin. Saya elap, dia jatuhin air, saya elap, saya keringkan. Saya nggak marahin, saya tetap terima anak saya. Dan sekarang ketika dia jatuhkan, saya marah. Waktu dia minta maaf, saya maafkan. Saya nggak bilang anak durhaka keluar. Cuma gara-gara itu, no, saya tetap terima. Tapi saya mulai ajarkan dia. Kamu yang ambil lap di belakang, keringin. Awalnya kesulitan dia. Tapi lama-lama dia belajar untuk lebih berhati-hati. Dan saya percaya itu juga cara didikan Tuhan. Imamat pasal yang ke-6 ini masuk dalam pembahasan tentang hukum. Apa yang Tuhan katakan tentang konsekuensi? Imamat 6 ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa. Apa kata Tuhan? Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya, perhatikan, barang yang dipercayakan kepadanya. Jadi kalau sudah dipercayakan uang, tiba-tiba atau barang tiba-tiba, barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, perhatikan Tuhan bilang, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, maksudnya ngakuin kalau itu barang dia. Anak kecil dulu suka gitu ya, mobil ketemu ambil, lah itu. Ada banyak orang kayak gitu. Dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Perhatikan, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar, apa kata Tuhan? Gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebusan salah. Ayat-ayat selanjutnya Tuhan izinkan dia diampuni, tapi dia juga harus bawa korban kepada Tuhan. Intinya sederhana, Tuhan bilang apa? Tanggung jawab. Itulah sebabnya ketika Zakheus bertemu dengan Yesus dan Zakheus menerima Yesus, dia bertobat. Apa yang dia katakan? Kalau ada orang yang kuperas, kalau ada orang yang kucurangi, aku kembalikan bahkan dengan bunganya. Barulah Tuhan berkata, sesungguhnya orang ini juga keturunan Abraham. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab, saudara. Kita ini seringkali menggampangi ya perbuatan kesalahan kita dan kita pikir Tuhan kan mengampuni. Yes, Tuhan Maha Pengampun, tapi ingat Tuhan mengajarkan kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, karena itu Dia kasih kita apa? Hukuman di dalamnya. Pendeta, saya masih nggak make sense. Kenapa Tuhan masih hukum kalau kita mengaku dosa? Bukankah Dia Allah yang setia dan adil? Saya ambil satu case sederhana begini. Ada jemaat bilang, pendeta kalau saya salah, masih nggak saya harus bertanggung jawab atas dosa-dosa saya? Saya sebagai seorang teolog, saya katakan masih, sangat-sangat masih. Saya ambil contoh sederhana yang tertulis di dalam Alkitab. Pernah dengar nggak istilah dosa keturunan? Atau orang bilang kutuk keturunan. Pernah dengar istilah-istilah seperti ini? Iya. Dalam Alkitab, perjanjian lama, Tuhan mengulang berkali-kali perkataannya tentang kesalahan bapa yang akan diteruskan oleh anak, keturunan ketiga dan keturunan keempat. Kita buka Bilangan pasal yang ke-14 ayat 18. Saya ingin kita belajar lebih bertanggung jawab dalam hidup. Kita belajar untuk melangkah sesuai dengan rencana Tuhan, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Perhatikan kalimat yang selanjutnya. Tetapi sekali-kali tidak apa? Membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini kalimat yang lebih berat lagi. Bahkan ia membalaskan apa? Kesalahan bapa kepada siapa? Anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi kalau kita bikin salah, saya bikin salah. Alkitab katakan Tuhan balas itu kepada anak saya, keturunan yang ketiga cucu saya, dan keturunan yang keempat cicit saya. Saya mau tanya kepada setiap jemaat Tuhan yang di rumah, Tuhan adil nggak?
Saya percaya sebagian saudara akan mulai mengerutkan kening dan berkata, jadi kalau saya bikin salah, anak saya tanggung, cucu saya sampai cicit saya. Secara logika, kalau saya bikin salah, anak saya tanggung kayaknya masih make sense gitu. Mungkin dia ikut ngerasain apa yang menjadi kesalahan saya. Tapi kalau diteruskan kepada cucu, lalu ditambahkan kepada cicit, di mana keadilan Tuhan? Sebagian kita akan berkata, pendeta, Tuhan gak adil. Saya yang bikin salah kok, masa anak cucu saya sampai cicit saya terima kesalahannya. Dan Alkitab katakan, perkataan itu bukan cuma sekali. Ada 5 kali Tuhan perkatakan hal demikian. Artinya serius. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa pendeta? Karena ayat yang lainnya juga berkata, anak cucu orang benar tidak kekurangan minta-minta. Menurut saudara adil gak? Giliran berkat aja saudara bilang adil. Kan sebenarnya make sense. Kalau kita buat salah, apa yang kita tabur itu kita tuai sampai keturunan kita. Begitu juga kalau kita buat benar. Buka ayatnya ya. Saya ingin setiap jemaat Tuhan ngerti. Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bahkan diberi judul perikop, bahagia orang benar. Haleluya, sama-sama bilang sama saya haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Kenapa? Ayat yang kedua dari 112. Anak cucunya akan apa? Perkasa di amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat yang lainnya, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Perhatikan, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Daud bilang, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Anak cucu orang benar diberkati. Kenapa? Karena perbuatan ayahnya yang benar di hadapan Tuhan. Apa maksudnya dari keseluruhan ini? Sederhana. Tuhan ajar kita mikir dulu sebelum melangkah, Pak, Bu. Waktu engkau mau mulai mencuri nih Pak, berkat orang, engkau mau mulai nipu, engkau mau mulai curang-curang. Minimal engkau mulai ingat nih konsekuensi nih. Bahwa jalan kita akan berdampak buruk bukan cuma kepada kita, tapi juga kepada keturunan kita. Tapi ketika kita buat jujur, ketika kita buat benar di hadapan Tuhan, Pak, Bu, ingat nih, bukan cuma kita, tapi juga anak cucu kita terima berkat yang Tuhan berikan. Kenapa? Ada perkenanan kita di hadapan Tuhan. Saya mau hidup kita sebelum menutup 2020 ini, di pertengahan tahun ini, ayo Pak, Bu, bahkan keadaan pandemi seperti ini, orang kan lagi banyak bekerja dengan pemikiran siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. No, kita di dalam Tuhan ikut apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Tingkap-tingkap berkat Tuhan terbuka dalam kehidupan kita. Jujur itu gak enak saudara. Berbuat sesuatu yang Alkitab ajarkan seringkali gak make sense dengan apa yang kita pikirkan. Tapi saya mau bilang, Dia Allah yang baik hati. Dia Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, bahkan tanpa kita meminta, berkat Tuhan curahkan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Makanya ada 3 hal yang saya catat. Apa sih yang kita pelajari dari Akan? Apa konsekuensi yang harus kita mengerti? Yang pertama, karena kesalahan kecil, maka yang rusak adalah keseluruhan yang baik dalam kehidupan kita. Jangankan Akan ya saudara, jangankan Akan yang mungkin di dalam Alkitab bukan sosok besar. Daud pernah berbuat yang sangat curang. Dia menyuruh Uria berperang di garis paling depan. Dia berencana untuk mengambil istrinya, istri Uria untuk menjadi istrinya. Lalu Nathan datang menegur dia dan bukan cuma teguran. Ada konsekuensi di dalamnya. Lihat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-14. Ini seorang Daud loh. Daud yang dipilih Tuhan. Tapi ketika bicara tentang konsekuensi, Tuhan tetap tegas. Kita mulai ayat 13 dan ayat 14. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya dari 2 Samuel pasal 12 ini, kata-katanya lebih vulgar ya. Tuhan kasih hukuman yang sangat berat bagi Daud. Dan yang melaksanakan semua itu Absalom, anaknya sendiri. Tapi ini salah satu yang paling menyakitkan. Nathan bilang begini, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ayat yang terakhir, yang di rumah yang bisa baca, sama-sama baca. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, apa kata Nathan? Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kita bilang dia panjang sabar. Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan mengampuni. Tapi hukuman tetaplah hukuman. Kalau saudara baca kisah selanjutnya. Istri Uria ini akhirnya mengandung karena
anak dari Daud. Tapi setelah dilahirkan anak ini mati. Saudara tahu kita bilang apa? Daud tuh puasa loh 7 hari 7 malam. Dia minta belas kasihan Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkata apa? Tidak. Engkau sudah melakukan kesalahan di hadapanku. Apalagi belajar tentang konsekuensi. Musa. Sebenarnya Musa punya bagian untuk masuk menikmati janji Tuhan di tanah perjanjian. Tapi kenapa Musa tidak pernah masuk? Dia cuma sampai di Gunung Nebo. Mayatnya dimakamkan di sana dan Tuhan izinkan dia melihat keseluruhan tanah perjanjian hanya dari jauh. Persoalan cuma sederhana. Tuhan bilang sama Musa, Musa, umatku haus. Katakanlah kepada batu itu, maka aku akan mengeluarkan air dari batu itu. Tapi karena Musa emosi, cuma karena satu ragi kecil, rusak seluruh adonan. Musa marah, Musa pukul itu batu dengan tongkat. Dia pukul, tak, air tetap keluar, mujizat tetap terjadi. Tapi Tuhan kehilangan perkenanan atas Musa. Dan cuma karena peristiwa kecil itu, Musa kehilangan bagian di tanah perjanjian. Musa coba berbicara kepada Tuhan. Musa coba negosiasi. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah itu bagimu. Saya nggak mau setiap saudara kita jatuh ke dalam keadaan yang buruk cuma karena keadaan-keadaan kecil. Sama-sama kita belajar dari peristiwa akan ini. Yang kedua, kalau yang pertama kita belajar kesalahan kecil merusak hal-hal yang besar. Yang kedua, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tuhan lihat semua. Pak, Bu, betul deh. Anak-anak muda saya mengingetin. Sebagian kita waktu melakukan dosa kita pikir, siapa yang lihat pendeta? Gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang bahkan lihat apa yang saya lakukan. Tuhan melihat keseluruhan sampai kedalaman hati kita. Dan yang ketiga, apa yang kita lihat dari konsekuensi. Bahwa keinginan duniawi senantiasa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bawa setiap kerinduanmu kepada Tuhan. Seperti gembala zaman kita, Pak Helmianto. Beliau selalu doa, Tuhan saya mau sukses, saya mau berhasil. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah ketika kita mencarinya dengan jalan dan kemampuan kita sebagai manusia. Bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan sanggup memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Asal engkau punya perkenanan Tuhan. Hari ini, mari kita introspeksi diri. Coba tanya, Tuhan, jangan-jangan kegagalan saya hari ini akibat kesalahan saya yang kecil di masa yang lalu. Saya mau bertobat. Jalani setiap proses kehidupanmu supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami sudah belajar sesuatu Tuhan. Malam hari ini ada pembelajaran yang lebih mendewasakan. Kami belajar bahwa ada konsekuensi dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Kami hari ini mengerti dan coba melihat dari kisah-kisah dalam Alkitab. Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni, Engkau Allah yang panjang sabar, Engkau punya kasih, Engkau menerima kami orang berdosa. Tapi apa yang kami tabur seringkali kami belajar, kami harus menuainya Tuhan. Karena itu kami mau lebih bijak lagi di hari-hari ke depan. Supaya apa yang menjadi keputusan dan tindakan kami, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami pribadi lepas pribadi. Mengingatkan kami, mengoreksi kami. Untuk kami tetap melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kami inginkan. Hamba arahkan tangan kepada kamera. Di layar-layar setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami bertobat, kami belajar untuk lebih dewasa, melangkah di dalam setiap kehendak Tuhan. Hamba percaya firman yang ditabur malam hari ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, setiap kita yang mau melangkah, berjalan dalam jalan Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan, Amin. Puji Tuhan.